Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yoga John Permana, NIM 033 dari Teknik Informatika Sore, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai um, website CRUD ya dengan MongoDB. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP menggunakan website ya. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan awal website yang saya buat. Kemudian di sini adalah CRUD. Ya, kita di sini bisa lihat ada jenis, nama, lokasi, deskripsi karena memang temanya pada tugas kali ini adalah tentang wisata di Jawa Timur. Jadi untuk isian tabelnya seperti ini, yaitu ada jenis wisata, nama wisata, lokasi, deskripsi, fasilitas, rating, dan aksi. Nah, di sini juga ada beberapa tombol ya, bisa dilihat ada tambahkan tempat wisata, kemudian ada edit, ada hapus. Nah, di sini kita itu posisinya sebagai admin pada website wisata di Jawa Timur. Jadi kita bisa melakukan beberapa aksi ya, seperti tombol yang bisa kita lihat. Nah, sebelum itu perlu diketahui ya, sebelum kita menggunakan exam dengan MongoDB, tentu saja kita harus menjembatani antara keduanya. Nah, untuk caranya tersebut saya akan memberitahu sedikit ya beberapa langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita bisa ke sini, kita bisa download untuk drivernya di package MongoDB ini. Kemudian setelah kita download, kita bisa masukkan ke folder PHP pada examnya. Nah, setelah itu nanti kita bisa konfigurasi pada PHP ini. Mungkin bisa dicari ya tutorialnya untuk lebih lanjut di website. Nah, kemudian setelah kita selesai install MongoDB-nya, nah kita juga harus download aplikasi MongoDB. Nah, di sini kita tampilan awal MongoDB Kompas. Kemudian kita koneksikan. Nah, setelah terkoneksi, kemudian kita ke CP akhir. Nah, di sini adalah database dari website yang kita buat ya. Ini adalah isi data-datanya ya, bisa dilihat ya seperti ada di website ini kan. Nah, bagaimana caranya agar tersambung antara keduanya? Nah, jadi di sini kita buat sebuah file konfigurasi yang berekstensi PHP. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya, ada require once dir ya, begitulah pokoknya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penjembatan nih antara MongoDB dan website yang kita buat. Seperti halnya ini bisa dilihat ya, CPK akhir ini seperti database yang kita buat di sini. Nah, ini kan ada CPK akhir. Jadi CPK akhir ini database dari website kita kali ini. Nah, setelah itu ini kita ke indeks. Mungkin di sini saya akan menjelaskan, mungkin nggak semua ini ya, nggak semua source code-nya, karena kita ke intinya saja, ke inti dari tugas akhirnya. Nah, di sini sebentar, ini untuk source code-nya. Nah, di sini ada button ya, button create. Ini nanti ketika kita klik tambahkan tempat, nanti kita akan masuk pada source code tempat button, yaitu di create.php. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti sukses, nanti akan ada alert atau ada peringatan. Nah, ini
fungsinya untuk membuat peringatan. Nah, di sini ada tabel yang mana itu tabel seperti di depan halaman awal ya, CRUD-nya. Nah, ini fungsi source code-nya itu sebagai pembuat tabel. Nah, di sini untuk konfigurasinya untuk mengambil data dari database dari MongoDB-nya. Nah, di sini juga ada button ya, nanti ketika nanti dipencet nanti akan masuk ke source code button. Nah, di sini ada hapus. Nah, pada hapus ini adalah source code yang digunakan untuk menghapus pada website ya, menghapus data pada website. Ketika kita menekan hapus, kemudian nanti pada database juga akan terhapus tentunya. Di sini juga ada create ya, untuk menambah data pada MongoDB. Yang bisa dilihat ini konfigurasinya ya, konfigurasi untuk post. Nah, di sini, nah ini adalah CPK akhir. Ini sebenarnya bentuk eksportan ya, eksportan dari MongoDB yang saya buat itu saya ekspor jadi JSON. Nah, seperti ini. Kalau diekspor nanti waktu menggunakan MongoDB kita nanti tinggal import aja JSON-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kok ada komposer ini dari mana? Nah, untuk komposernya sendiri kita perlu menginstal. Nah, perlu diingat ya, untuk bootstrap, maksudnya untuk MongoDB kita harus menginstal komposer. Untuk cara installnya bisa cari di tutorial ya. Install ya, untuk agar websitenya dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu untuk source code-nya. Kemudian kita coba untuk CRUD-nya atau websitenya. Nah, coba kita tambahkan tempat wisata, kita isi misalkan religi. Kemudian untuk nama kita bikin An-Nur ya, Masjid An-Nur. Untuk lokasinya di Gresik. Kemudian deskripsi tempat ibadah, fasilitasnya masjid. Nah, seperti itu ya. Untuk ratingnya kita bisa tambahkan, kemudian kita klik tambahkan, dan di sini ada alert, data jenis berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk data yang terbaru yang barusan kita tambahkan. Tentu saja datanya pasti masuk ke MongoDB yang kita bikin. Nah, sebentar kita refresh dulu. Nah, kalau misalkan di refresh belum ada aksi, mungkin kita tutup dulu, kemudian kita buka lagi. Setelah dibuka kemudian dikonekkan. Nah, setelah dikonekkan kita lihat CP wisata. Nah, kemudian ini ada religi Masjid An-Nur Gresik tempat ibadah. Nah, jadi kita bisa istilahnya bisa bikin, bisa hapus datanya dari websitenya. Nah, kemudian coba kita di tombol edit ya, kita coba ganti misalkan gunung cafe deh, cafe warna, misalkan lokasi Gresik. Kemudian deskripsinya tempat nongkrong, fasilitasnya luas, kita kasih rating 4,8, kita ubah. Nah, bisa dilihat pada tabelnya datanya sudah terubah ya, isinya sudah dirubah, begitu juga di MongoDB-nya. Nah, kemudian untuk itu cara mengubahnya. Nah, bisa dilihat data jenis berhasil diubah. Kemudian untuk menghapus datanya
kita hapus. Nah, di sini tinggal pencet aja hapus. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk menghapus data yang barusan kita buat. Nah, mungkin seperti itu ya, aplikasi sederhana, website sederhana menggunakan MongoDB dengan bahasa pemrograman PHP dengan localhostnya Exam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas akhir CRUD MongoDB kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.